Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik teman-teman, di video sederhana tanpa editing ini, saya akan mencoba menyampaikan tentang algoritma sorting, yaitu yang algoritma quicksort. Di mana sudah kita ketahui ada beberapa algoritma untuk sorting. Salah satunya adalah quicksort. Baik teman-teman, kita akan coba menyampaikan tentang introduction tentang quicksort, bahwa metode quicksort ini sering disebut juga dengan metode partisi, ya, atau partition exchange sort. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh C.A.R. Hoare pada tahun 1962. Untuk mempertinggi efektivitas dari metode ini, digunakan teknik menukarkan dua elemen dengan jarak yang cukup besar. Ini intro tentang quicksort. Dilanjutkan teman-teman, bahwa quicksort ini bersifat divide and conquer, yaitu memecah dan menyelesaikan. Ya. Kemudian merupakan metode pencarian yang sangat cepat saat ini, ya. Jadi saat ini quicksort ini merupakan metode pencarian yang sangat cepat. Untuk algoritmanya atau penjelasannya sedikit tentang quicksort. Pertama, deret dibagi dua bagian. Ya. Misal, semua elemen pada bagian B atau bagian pertama mempunyai kurang dari atau sama dengan semua elemen pada elemen C, bagian kedua. Kemudian, kedua bagian tersebut dilakukan proses sorting dengan rekursif, ya, secara terpisah dengan prosedur yang sama atau conquer. Kemudian setelah proses sorting, maka kita gabungkan lagi kedua bagian terpisah tersebut. Untuk langkah-langkahnya teman-teman di sini memilih sebuah elemen pembanding atau pivot, misalkan X. Jadi pivot ini ada yang mengambil dari pinggir, ya, dari sebelah kiri data atau dari sebelah kanan atau bisa dari tengah. Nanti untuk video ini kita akan mencoba menggunakan pivot yang ada di tengah. Semua elemen dari deret yang kurang dari X diletakkan pada bagian kedua, maksudnya mungkin kurang sebelah kiri gitu ya. Kemudian elemen dari yang lebih besar dari X diletakkan pada bagian kedua kanan, sebelah kanan. Untuk elemen yang sama dengan X bisa diletakkan di mana saja, bahkan bisa juga di antara kedua bagian tersebut. Tadi teman-teman untuk quicksort ini disampaikan di awal merupakan metode partisi atau partition exchange sort. Untuk algoritma partisinya bisa dilihat seperti ini teman-teman, ya. Bisa nanti teman-teman dibaca gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk simulasi dari algoritma quicksort. Ini teman-teman untuk simulasi atau simulasi, ya, ini tentang algoritma ini saya ambil dari ilustrasi dari webnya Sirajun Nasihin blogspot.com. Terima kasih kepada beliaunya, semoga materi ini bisa berguna untuk kita semua dan menjadi amal kebaikan oleh yang mempunyai yang menjadikan kebaikan oleh kepada Sirajul Nasihin blogspot.com. Baik teman-teman, tadi di dalam program di sini kita menggunakan potongan program seperti ini teman-teman ya. Jadi kita ketahui sebuah fungsi quicksort, integer array, integer left, right ya. Kemudian integer i sama dengan left, integer j sama dengan right, integer tmp ya. Nah, ini teman-teman untuk mencari pivot nanti kita menggunakan di tengah saja ya. Kita cari pivot yang di tengah. Mungkin ada beberapa tutorial yang mengambil dari kiri, kanan dan seterusnya. Kita untuk tutorial ini kita ambil dari tengah, yaitu left dan right dibagi dua. Kemudian dilanjutkan ya teman-teman, kemudian dilanjutkan selama i kurang sama dengan j, maka ada melakukan perulangan lagi ya teman-teman. Perulangan kedua, selama art i kurang dari pivot, maka i-nya nanti bertambah gitu ya. Selama data
array itu kurang dari pivot, ya, maka I-nya nanti akan bergerak ke kanan, gitu ya. Atau auto increment. Kemudian selama RJ itu lebih dari pivot, maka J min, J sama dengan J plus 1, seperti itu, ya. Kemudian jika I kurang sama dengan J, maka nanti di sini akan ada proses pertukaran data, gitu ya. Di mana di sini semula variabel temporary diisi RI, kemudian RI ini kosong diisi oleh RJ, kemudian RJ-nya kosong diisi oleh temporary. Kemudian setelah proses pemindahan, otomatis I nanti akan bertambah 1 atau bergerak ke kanan, ya. Kemudian J min, artinya J sama dengan J min 1, nanti akan berkurang atau artinya bergerak ke kiri. J I-nya bergerak ke kanan, yang J bergerak ke kiri. Selama nanti proses sortingnya belum selesai, maka dilakukan rekursif seperti ini, ya teman-teman. Ya, untuk yang ini, ya untuk yang di atas ini, yang ini untuk proses rekursif sorting untuk bagian data yang di sebelah kiri pivot, ya, atau yang di sebelah kiri sebelah yang lebih kecil dari pivot. Kemudian yang ini untuk proses sorting untuk yang data lebih besar dari pivot, gitu ya. Jadi selama belum urut, maka rekursif akan berjalan terus. Begitu teman-teman, ini cuplikan program, ya, yang untuk program quicksort. Baik, ilustrasinya teman-teman, di sini diketahui bahwa array-nya, ya, array datanya ada 9, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian indeksnya seperti ini, ya teman-teman, 0 sampai 8. Kemudian untuk mempermudah atau memperjelas prosesnya, maka kita butuh sebuah pembantu di sini I, variabel I sama J, ya. Kalau I nanti dia akan, ketika data I itu kurang dari pivot, maka ini akan bergerak. Kalau J, apabila data atau value dari J ini lebih besar dari pivot, maka dia akan bergerak ke kiri atau J min. Baik, teman-teman, kita lanjutkan, ya, kita mulai bahwa di sini diketahui datanya adalah 6, 2, 9, 5, 4, 1, 7, 3, 8. Indeksnya 0 sampai 8, gitu ya. Baik, pertama kali kita tentukan pivotnya dulu, ya. Untuk mendapatkan atau mencari pivot, kita gunakan rumus ini, ya. Left plus right dibagi 2, atau indeksnya 0 plus 8. Ini indeks maksudnya, ya. Left plus right dibagi 2. 0 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi pivotnya adalah pada indeks 4. Kebetulan di sini value-nya juga 4, gitu ya. Ini teman-teman, jadi mungkin di tutorial yang lain ada yang menggunakan pivot ambil dari sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi untuk simulasi ini, ilustrasi pada video ini, saya menggunakan pivot mengambil yang di tengah, ya, dengan cara pembagian antara left dan right dibagi 2. Baik, setelah diketahui pivot atau apa ini, ya, data tengahnya pivot, maka kita lanjutkan proses yang program di bawahnya ini. Selama I kurang dari J, I, ya, 0 kurang dari 8 terpenuhi, lakukan perulangan, ya, selama I kurang dari pivot, value I kurang dari value pivot, maka nanti I bertambah, ya, bergerak ke kanan. Selama value J lebih besar dari pivot, maka J ini akan bergerak ke kiri. Maka kita bisa lihat di sini teman-teman, bahwa kita ketahui value dari I 6 dan value pivot 4, maka di sini untuk kondisi ini tidak terpenuhi, ya. Jadi kondisi ini tidak terpenuhi, maka
I pada posisi tetap ya. Kita cek sekarang. Value I 6, value pivot 4. Karena 6 lebih besar dari 4, maka I tetap pada posisi indeks 0. Kemudian dari sisi J kita bandingkan bahwa value J 8, value pivotnya 4, kita bandingkan ternyata value J ini lebih besar, maka J-nya ini akan bergerak ke kiri. Ya, kita akan bergerak ke kiri. Contohnya ini, ya, perulangannya ini, selama RJ lebih besar dari pivot, maka J min, J berkurang 1. Sekarang kita bandingkan teman-teman ya, di sini J sekarang posisinya di 3. Karena tadi 8 lebih besar dari pivot, maka J-nya ini akan berkurang, J min ini. Maka di sini teman-teman kita cek, J sekarang pada posisi di indeks ke-7 dan I tetap pada posisi indeks 0. Karena seperti ini, maka nanti akan terjadi proses pertukaran, teman-teman ya. Jika indeks I kurang dari indeks J, ya, jika I kurang dari J atau indeks 0 kurang dari indeks 8, dan karena value indeks 0, ya, ini lebih besar dari pivot, dan value dari indeks ke-7 ini kurang dari pivot ini, maka terjadi proses pertukaran. Maka terjadi proses pertukaran antara value indeks 0 dengan value indeks 7. Gitu ya. Jadi nanti akan terjadi pertukaran. Setelah pertukaran nanti terjadi otomatis I-nya akan bertambah ke kiri, ke kanan ya. Ya, jadi nanti I nanti akan bergerak ke kanan dan dibandingkan lagi bahwa karena ini value dari I ini kurang dari 4, maka I-nya nanti bergerak ke ke indeks kedua. Gitu ya. Jadi kita cek sekarang di sini teman-teman. Sekarang posisinya I-nya I pada posisi di 9 ya. Tadi teman-teman selama I value dari I ini kurang dari pivot, maka ini bergerak gitu ya. Saya ulang, teman-teman, tadi setelah terjadi pertukaran ya. Setelah terjadi pertukaran, otomatis I geser ke kanan ya, ke indeks 1 dan bandingkan value indeks ke I. Selama value I ini kurang dari pivot, maka geser ke kanan. Jadi di sini I-nya setelah terjadi pertukaran, I-nya bergeser ke 2, indeks ke 1 ya. Kita bandingkan. Ternyata value 2 ini kurang dari 4. Ya, maka I-nya akan nanti bergerak lagi ke kanan. Berarti ke indeks 2 atau di value 9. Kemudian yang J, ini ya J, karena ini 7 ya, jadi nanti I-nya otomatis tadi J-nya pada posisi 7 ya, pada posisi 7. J-nya bergerak ke kiri ke posisi indeks 6, karena 7 ini lebih besar dari value, maka J-nya bergerak lagi ke kiri lagi ke indeks ke-5. Gitu ya, teman-teman. Jadi selama value I itu kurang dari pivot, maka I-nya bergerak ke kanan. Sebaliknya, jika value J ini lebih besar dari pivot, maka dia akan bergerak ke kiri. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. I sekarang pada posisi indeks kedua atau di value 9. Kemudian J ini pada posisi indeks ke-5. Saya ulangi, I-nya tadi berhenti di I di 9 ini karena apa? Karena value indeks 2 atau 9 ini lebih besar dari pivot. J berhenti di 1 di indeks ke-5, value-nya 1 karena apa? Karena value dari J ini kurang dari 4, maka tidak bergerak, tidak berpindah. Gitu ya. Oke, sekarang seperti ini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, maka nanti akan terjadi pertukaran.
pada posisi I dan J sudah berhenti, gampangannya seperti itu, maka nanti terjadi pertukaran. Gitu ya. Oke, teman-teman, langkah selanjutnya adalah ya setelah I berhenti di value indeks kedua dan J berhenti di indeks kelima, maka nanti terjadi proses pertukaran tadi. Jika indeks 2 ini ya kurang dari indeks 5, 2 kan kurang dari 5, indeks 2 kurang dari 5 terpenuhi, maka terjadi pertukaran data pada indeks kedua dengan dan indeks kelima. Jadi antara data indeks value indeks kedua dan value indeks kelima nanti terjadi pertukaran. 9 menempati posisi angka 1, angka 1 juga nanti menempati pada posisi yang semula ditempati 9. Setelah nanti terjadi pertukaran, otomatis I-nya bergerak ke kanan dan J-nya juga bergerak ke kiri. Maka ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Perhatikan bahwa di sini semula tadi 9 pada posisi 1 ini semulanya 9 karena terjadi pertukaran maka berubah menjadi 1. Begitu sebaliknya, tadi yang semula pada indeks 5 ini angka 1 value-nya berubah sekarang value-nya menjadi 9 karena terjadi pertukaran tadi. Kemudian karena terjadi pertukaran yang semula I-nya pada posisi di indeks kedua otomatis bergeser ke kanan pada indeks ketiga. Kemudian yang juga begitu, J yang semula pada indeks kelima juga bergeser ke kiri. Di sini teman-teman kita bandingkan lagi. Apakah value I itu kurang dari pivot? Karena value I ini lebih besar dari pivot, maka I tetap berhenti tetap di sini. Kemudian sekarang J kita bandingkan apakah value J lebih besar dari pivot? Salah ya. Ini karena 4 tidak lebih besar dari 4 ya. Gitu ya. Jadi I-nya berhenti di indeks ketiga, kemudian J pada indeks keempat. Kalau sudah berhenti seperti ini, maka nanti akan terjadi pertukaran data. Nanti akan terjadi pertukaran data, 5 menempati value 4 dan 4 menempati value 5. Dan otomatis nanti I-nya akan bergeser ke kanan dan J-nya bergeser ke kiri. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi tadi terjadi pertukaran antara 5 dan 4, maka hasilnya seperti ini. I-nya nanti bergeser ke indeks keempat dan J-nya akan bergeser ke indeks ketiga. Ini sekarang posisinya seperti ini. Yang semula, saya perhatikan teman-teman, yang semula I dan J seperti ini karena terjadi pertukaran data, otomatis I ini akan bergerak ke kanan dan J akan bergerak ke kiri. Maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi J-nya pada posisi indeks ketiga dan I-nya pada posisi indeks keempat. Jadi teman-teman, karena indeks I sekarang lebih besar dari indeks J, jadi indeks I 4 itu lebih besar dari indeks J, maka perulangan untuk ini selesai ya. Selesai dan array akan nanti terbentuk menjadi dua bagian, yaitu partisi sebelah kiri itu yang kurang dari pivot dan yang sebelah kanan ini yang lebih besar dari pivot. Jadi bisa kita lihat teman-teman dari modelnya, jadi 1, 2, 3 ini di samping kiri pivot dan 5, 9, 7, 6, 8 ini terletak di samping kanan pivot. Saya ulang teman-teman, jadi tadi karena indeks I lebih besar dari indeks J, 4 lebih besar dari 3, maka perulangan untuk yang ini selesai dan partisi terbagi menjadi dua bagian. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi
sekarang partisi yang sebelah ini partisi yang kurang dari pivot, dan yang sebelah kanan dari 4 ini merupakan partisi yang lebih besar dari pivot. Maka sorting atau proses pengurutan akan diteruskan pada masing-masing partisi. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau sudah terbentuk menjadi dua bagian seperti ini, yaitu partisi, anggap saja partisi yang kurang dari pivot dan partisi yang lebih dari pivot, maka sorting akan diteruskan pada masing-masing partisi. Baik, kita akan melakukan sorting terlebih dahulu di partisi yang kurang dari pivot. Ya, jadi 0 pada indeks 0, 1, 2. Seperti itu ya. Datanya yaitu 3, 2, dan 1. Maka kita untuk proses sorting di partisi yang kurang dari pivot, kita harus tentukan terlebih dahulu partisinya, gitu ya. Untuk mendapatkan partisi, kita tentukan pivotnya, maaf ya. Jadi ketika kita tentukan pivotnya dengan rumus ya, left dan right ya, left ditambah right dibagi 2, 0 ditambah 2 ya dibagi 2, berarti 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi pada posisi atau pada partisi yang lebih berat, kurang dari pivot ini, maka untuk pivotnya sekarang terbentuk adalah pada posisi indeks ke-1. Gitu ya, pada indeks ke-1 kan 0 ditambah 2 dibagi 2 kan 1, maka pivotnya adalah posisi indeksnya ke-1. Itu teman-teman. Baik, kemudian kita cek nanti, maka kita cek ya, melakukan pengecekan lagi bila mana nanti I kurang dari pivot, maka bergerak ke kiri I-nya. Bila mana nanti J itu lebih besar dari pivot, maka J-nya bergerak ke kanan, ke kiri, maaf. Tetapi kita cek teman-teman, karena value indeks ke ini, I, itu lebih besar dari 2, dari pivot ya, maka I-nya tetap pada posisi indeks ke 0. Dan untuk yang J kita bandingkan karena I itu ini value J ini value-nya adalah 1, maaf ya. Karena J ini value-nya 1 dan pivotnya 2, maka J-nya tidak pindah ke 2, tetap tidak bergeser. Karena value J kurang dari pivot, maka J-nya tetap. Kalau sudah seperti ini, teman-teman nanti akan terjadi pertukaran, gitu ya. Nanti akan terjadi pertukaran data antara indeks ke I dengan indeks ke J. Gitu ya. Oke, sekarang terjadi seperti ini. Ini teman-teman. Jadi tadi kan 3 akan menempati posisi 1, 1 akan menempati posisi 3. Begitu. Hasilnya seperti ini nanti setelah terjadi pertukaran, I-nya akan bergerak ke kanan, ya. J-nya juga akan bergerak ke kiri. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. 1, 2, 3, I-nya tadi turun ke sini, bergerak ke kanan pada posisi indeks 1, dan J-nya juga bergerak ke kiri, jadi pada indeks 1. Karena value I sama dengan J, ya, dan sorting untuk partisi sebelah kiri selesai, maka dilanjutkan dengan partisi yang sebelah kanan dari sebelah kanan atau lebih besar dari pivot 4 tadi itu. Gitu ya. Jadi sekarang ini sudah urut teman-teman. 1, 2, 3. Sekarang I sama dengan J, artinya datanya sudah terurut. Untuk partisi yang sebelah kanan lebih besar dari pivot, 5, 9, 7, 6, 8 ini, sama prosesnya juga kita tentukan pivotnya terlebih dahulu. Pivotnya dengan cara menambah 4, indeks 4 tambah 8, 12 dibagi 2 berarti 6. Jadi pivotnya pada posisi indeks 6, yaitu dengan value 7. Kemudian kita cek teman-teman, kita cek di sini kita lihat bahwa value indeks I, ya, value indeks I 5 ini kurang dari 7. Maka nanti I-nya akan bergerak ke kanan. Ya, jadi I-nya bergerak ke kanan. Pada indeks ke-9, kita cek lagi value-nya. Ternyata 9 lebih besar dari 7.
Ya, indeks I lebih besar dari pivot, maka I-nya tetap. Ya, I-nya tetap. I-nya pindah tetap pada posisi di 9 nantinya. Kemudian J, karena J value-nya 8, itu lebih besar dari pivot, maka J-nya ini akan bergeser ke kiri. Jadi, hasilnya seperti ini, teman-teman ya. I-nya pada posisi 5, dan J-nya pada posisi 6. Karena sudah berhenti seperti ini, ya, karena sudah berhenti seperti ini, nanti terjadi pertukaran data, gitu ya. Data yang I dan J akan ditukarkan, dan nanti otomatis I-nya akan bergerak atau berpindah ke kanan, bertambah 1, dan J-nya akan bergerak ke kiri. Hasilnya seperti ini teman-teman, jadi 6 akan menempati 9, 9 menempati angka 6. I-nya bergerak ke kanan, ya, I-nya bergerak ke kanan dan J-nya bergerak ke kiri. Hasilnya sekarang I sama dengan J, hasilnya seperti ini. Jadi nanti di sini akan terbentuk dua partisi lagi, yaitu yang sebelah kiri kurang dari pivot dan sebelah kanan lebih dari pivot. Maka teman-teman kalau sudah I sama dengan J, maka akan terbentuk dua partisi seperti ini. Maka nanti kita lakukan sorting pada masing-masing partisi ini. Ini yang kurang dari pivot, yang ini lebih besar dari pivot, lebih besar dari pivot. Maka seperti ini teman-teman. Untuk yang kurang dari pivot, maka posisinya seperti ini. I, J menempati pada indeks keempat, ya. Karena tadi ketika pada posisi ini, posisi indeks kelima 6, ini karena lebih dari pivot, maka I-nya akan bergerak ke kiri. Jadi posisinya sekarang seperti ini. Karena sudah I sama dengan J, maka sudah urut ini ya, 5, 6 sudah urut. Kemudian untuk yang partisi yang sebelah kanan, yang lebih besar dari pivot 7 ini, nanti kita lakukan rekursif atau perulangan sampai urut. Diketahui di sini I-nya pada posisi 9, indeks ke-7, dan J-nya pada indeks ke-8. Kenapa J tidak ke I? Karena value dari J ini kurang dari pivot, maka J-nya pada posisi indeks 8, I-nya pada posisi indeks ke-7. Ya. Kalau sudah tidak bisa bergerak seperti ini, tidak pindah lagi ini, maka terjadi pertukaran. Ya, jadi kita tentukan di sini teman-teman untuk pivotnya, ini kita tentukan 7 ditambah 8 itu adalah 13, 15 ya, 7 tambah 8 itu adalah 15 dibagi 2, 7,5. Karena tidak ada desimal, maka pivotnya pada posisi 7. Ya, pada posisi indeks ke-7 yaitu 9. Ya, jadi I-nya karena di sini tidak ada data sebelumnya, maka langsung otomatis I-nya pada posisi menunjuk pada indeks ke-7, dan J-nya sebelah kanan dari pivot, dia menuju pada indeks ke-J, ke indeks ke-8. Ini tidak terjadi pergeseran I dan J, maka akan terjadi pertukaran data antara I dan J. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi 9 ya, 9 akan mengganti ke 8, 8 akan mengganti angka 9. Dan terjadi perpindahan ya, terjadi perpindahan I sama dengan I akan bergeser ke kanan dan J akan bergeser ke kiri. Hasilnya seperti ini. Kemudian teman-teman, karena ini J sudah lebih besar dari karena I lebih besar dari J, indeks I lebih besar dari J, maka partisi sudah atau proses perulangan sudah selesai. Dan di sini hasilnya sudah urut 89. Dari masing-masing partisi ini kita gabungkan, maka hasilnya sudah urut seperti ini. Ini teman-teman untuk penjelasan sederhana tentang algoritma atau ilustrasi tentang algoritma quicksort. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.